Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Fauzia dengan NIM 2161384. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas farmakoterapi 4, resume artikel. Untuk jurnal yang pertama yaitu Review the Heart and Cardiovascular System in the Quran and Hadith. Introduction, dalam Al-Quran dan Hadis ditemukan deskripsi tentang struktur anatomi, prosedur bedah, karakteristik fisiologis, dan pengobatan medis. Secara khusus, pencegahan penyakit umum ditekankan melalui dorongan untuk aktivitas fisik, penggunaan herbal dan bahan alami, serta revitalisasi spiritual. Pentingnya jantung dan darah sebagai sarana kehidupan dan organ yang mempengaruhi emosi serta sikap. Lebih lanjut, gaya hidup yang dianjurkan oleh tradisi Islam ini mendukung umur panjang, pencegahan penyakit kardiovaskular, dan mengurangi faktor risiko terkait penyakit tersebut. Artikel ini menyajikan kontribusi anatomi dan medis dari Al-Quran dan Hadis dengan fokus khusus pada sistem kardiovaskular. General View About Medicine in Quran and Hadith. Al-Quran dan Hadis memberikan dorongan kuat terhadap penelitian ilmiah dan medis yang berkontribusi pada banyak penemuan dan kemajuan. Islam mengakui bahwa untuk setiap penyakit ada obatnya. The cardiovascular system. Yang pertama, blood and circulation. Al-Quran menyebutkan darah dalam berbagai konteks termasuk garis keturunan, menstruasi, dan penyembelihan hewan. Hubungan dekat antara darah dan kehidupan manusia ditegaskan dalam ayat-ayat yang menyebutkan vena jugularis, menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya peredaran darah dalam menopang kehidupan. Yang kedua, heart atau jantung. Sering disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis, baik dalam konteks fisik maupun spiritual. Jantung digambarkan sebagai pusat emosional dan niat manusia dengan kondisi jantung yang mencerminkan keadaan spiritual seseorang. Jantung yang sehat melambangkan iman yang kuat. Yang ketiga, cardiovascular disease. Aktivitas spiritual seperti doa, pengendalian emosi, serta pola makan yang seimbang dan sehat membantu menjaga kesehatan jantung dan mencegah penyakit seperti hipertensi dan aterosklerosis. Praktik ini menunjukkan bahwa ajaran Islam secara tidak langsung mendorong kesehatan kardiovaskular yang baik. Selanjutnya, contribution to medicine. Para imam muslim di masa lalu membuat banyak penemuan penting di bidang kedokteran termasuk anatomi, bedah, dan farmakologi yang mempengaruhi perkembangan kedokteran di Eropa. Mereka memperkenalkan metode ilmiah, pendidikan, kedokteran, dan bahkan sistem lisensi untuk dokter. Kemudian, conclusion dari artikel ini yaitu kontribusi Al-Quran dan Hadis terhadap ilmu kedokteran, terutama dalam pemahaman sistem kardiovaskular, sangat signifikan. Penemuan-penemuan yang dibuat oleh ilmuwan muslim memberikan dasar bagi banyak kemajuan medis yang kemudian diadopsi di barat. Menghargai kontribusi ini penting untuk memahami sejarah kedokteran yang lebih holistik dan untuk mengenali pengaruh yang mungkin telah diabaikan dalam narasi tradisional sejarah medis. Kemudian, untuk review artikel yang kedua adalah The Cardiac Patient in Ramadan. Introduction. Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Islam ketika Muslim berpuasa untuk belajar kesabaran, pengendalian diri, pengorbanan, dan yang terpenting, kesadaran. Selama Ramadan, Muslim yang sehat di seluruh dunia menahan diri dari makan, minum, hubungan dan merokok dari fajar hingga matahari terbenam. Fasting ini mengikuti kalender lunar dan karenanya bergeser sekitar 10 hari setiap tahun, membawa perubahan musim serta durasi puasa yang bervariasi dari 11 hingga 18 jam. Perubahan pola makan dan jadwal makan ini diiringi dengan perubahan pola tidur yang dapat mempengaruhi pasien dengan penyakit kardiovaskular. Kemudian ada stable cardiac disease. Studi menunjukkan bahwa sebagian besar pasien dengan penyakit jantung stabil dapat menjalani puasa Ramadan tanpa efek buruk yang signifikan. Misalnya, Kemsi Fasha dan Ahmed menemukan bahwa 86% pasien dengan penyakit kardiovaskular stabil berhasil berpuasa selama sebulan penuh. Kemudian, do acute cardiac event increase in Ramadan. Insidensi penyakit jantung akut seperti infark miokard akut dan angina tidak stabil tidak meningkat selama Ramadan. Bahkan, beberapa studi melaporkan bahwa jumlah kasus sindrom koroner akut justru lebih rendah selama Ramadan dibandingkan sebelum atau sesudahnya. Selanjutnya, congestive heart failure. Puasa selama Ramadan tampaknya tidak meningkatkan hospitalisasi untuk gagal jantung kongestif. Studi menunjukkan bahwa jumlah hospitalisasi pasien gagal jantung tidak berbeda signifikan selama Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Namun, pasien dengan gagal jantung dekompensasi atau yang memerlukan dosis diuretik tinggi disarankan untuk tidak berpuasa.
Selanjutnya, hipertensi. Beberapa studi menunjukkan bahwa puasa Ramadan tidak memiliki efek signifikan pada tekanan darah pasien hipertensi yang stabil. Penelitian-penelitian ini menyimpulkan bahwa pasien dengan hipertensi esensial yang tidak rumit dapat berpuasa dengan aman selama Ramadan, asalkan mereka mematuhi jadwal pengobatan mereka. Kemudian, medication in Ramadan. Pasien didorong untuk mencari saran medis 1 atau 2 bulan sebelum Ramadan untuk menyesuaikan obat-obatan mereka jika perlu. Sebagian besar obat kardiovaskular dapat diberikan sekali atau 2 kali sehari, yang membuatnya lebih mudah untuk diatur selama Ramadan. Dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit yang sering ditemui dengan diuretik harus dihindari terutama pada pasien jantung. Ramadan fasting and sick patient. Pasien dengan penyakit kronis seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, dan penyakit ginjal disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memutuskan untuk berpuasa. Untuk conclusion, pasien dengan penyakit jantung koroner yang stabil dapat menjalani puasa Ramadan tanpa mengantisipasi kejadian jantung buruk yang besar. Namun, pasien dengan penyakit jantung yang tidak stabil atau yang baru saja menjalani revaskularisasi harus menghindari puasa Ramadan juga merupakan kesempatan yang ideal untuk memulai perubahan gaya hidup jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.